Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Novelasti Ayu Grahani. Saya dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konsep variabel acak. Konsep variabel acak adalah sebuah fungsi yang memetakan hasil kejadian yang ada menjadi bilangan numerik. Semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan kita sebut sebagai anggota ruang sampel yang dinotasikan sebagai S. Jenis-jenis konsep variabel acak ada dua. Yang pertama, variabel acak diskrit, yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, dan yang kedua, variabel acak kontinu, yang memiliki nilai yang tidak dapat dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat variabel acak dan ruang sampel. Syarat variabel acak itu ada dua. Satu, fungsi yang dapat dinyatakan sebagai variabel acak adalah fungsi yang bukan bernilai ganda atau multivalued. Dua, fungsi variabel acak hanya memiliki satu harga dari suatu elemen ruang sampel eksperimen. Ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua event, kejadian, atau himpunan dari semua outcome yang mungkin dari suatu eksperimen. Random dinyatakan dengan S, suatu elemen, unsur, anggota pada ruang sampel S. Disebut titik sampel simple point. Menurut banyaknya hasil dalam ruang sampel dibedakan menjadi ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nagma Nafisa, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, menunjukkan variabel acak distrik. Tiap papan berputar pada gambar 4.4 diputar satu kali. Ambil X1 menyatakan angka yang diperoleh dari papan A dan X2 menyatakan angka yang diperoleh dari papan B. Tunjukkan bahwa Y sama dengan X1 plus X2 adalah variabel acak distrik. Penyelesaian. 1. Peluang muncul angka 2 dan 3 pada papan A adalah PA2 sama dengan PA3 sama dengan 1/4. Sedangkan peluang muncul angka 1 pada papan A adalah PA1 sama dengan 2/4. Perhatikan pada papan A, luas sektor 2 sama dengan sektor 3 sama dengan 1/2 kali 2 sektor 1. 2. Pada papan B, luas ketiga sektor adalah sama sehingga PB1 sama dengan PB2 sama dengan PB3 sama dengan 1/3. 3. Untuk Y menampilkan X1 plus X2 di mana X menyatakan angka yang diperoleh dari papan A dan X2 menyatakan angka yang diperoleh dari papan B. Diperoleh hasil-hasil berikut probabilitasnya. Untuk cara selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Selosapik dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 1. Contoh soal nomor 2. Rina melakukan pelemparan dua buah dadu sebanyak 1 kali. Variasi acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Jawab. Ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu 1 kali adalah sebagai berikut. Dadu 1, dadu 2, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Jika X menyatakan hasil kali
kedua mata dadu, maka X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, dan 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hairunisa dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan contoh soal nomor 1 berikut tabelnya. Kolom ke-1, Y sama dengan X1 tambah X2. Kolom kedua, hasil-hasil yang berkaitan dengan Y sama dengan Y. Kolom ketiga, peluang P dalam kurung Y sama dengan Y. Kolom ke-1, baris ke-1, Y sama dengan 2, maka X1 tambah X2, 1 ditambah 1. Kolom kedua, baris ke-1, A1, B1. Kolom ketiga, baris ke-1, 2/4 dikali 1/3 sama dengan 2/12. Y sama dengan 3, maka X1 ditambah X2, 1 ditambah 2, sama dengan 2 ditambah 1. Kolom kedua, baris kedua, A1, B2, A2, B1. Kolom ketiga, baris kedua, 2/4 dikali 1/3 ditambah 1/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12. Kolom ke-1, baris ketiga. Kolom ke-1, baris ketiga, Y sama dengan 4, maka X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1. Kolom kedua, baris ketiga, A1, B3, A2, B2, A3, B1. Kolom ketiga, baris ketiga, 2/4 dikali 1/3 ditambah 1/4 dikali 1/3 ditambah 1/4 dikali 1/3 sama dengan 4/12. Kolom ke-1, baris ke-4, Y sama dengan 4/12. Kolom ke-1, baris ke-4, Y sama dengan 5, maka X1 ditambah X2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kolom kedua, baris ke-4, A2, B3, A3, B2. Kolom ke-3, baris ke-4, 1/4 dikali 1/3 ditambah 1/4 dikali 1/3 sama dengan 2/12. Kolom ke-1, baris ke-5, Y sama dengan 6, maka X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah 3. Kolom kedua, baris ke-5, A3, B3. Kolom ketiga, baris ke-5, 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12. Dari tabel tersebut diperoleh PY sama dengan 2 gabungan Y sama dengan 3 gabungan Y sama dengan 4 gabungan Y sama dengan 5 gabungan Y sama dengan 6. Sama dengan P dalam kurung Y sama dengan 2 tambah P Y sama dengan 3 tambah P Y sama dengan 4 tambah P Y sama dengan 5 tambah P Y sama dengan 6. Sama dengan 2/12 ditambah 3/12
ditambah 4 per 12 ditambah 3 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan 12 per 12 sama dengan 1. Dengan demikian, Y sama dengan X1 ditambah X2 adalah suatu variabel acak diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riona Risa Noktiana. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 4. Teguh melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. A. Tentukan titik sampelnya. B. Misalkan X sama dengan jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Penyelesaiannya adalah A. Titik sampelnya seperti ini, bisa dilihat di sini. 1 dari dadu 1 sampai 6, dari dadu 2 sampai 6 juga. Jadi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 dan seterusnya. Dan B. Misalkan X sama dengan kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Tabelnya seperti di sini. Ya. Dari tabel di atas diperoleh bahwa X adalah X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.